السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya masih kita pada tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah, sampai pada ayat yang ke-261. Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Mathalul ladina yunfiquna amwalahum, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamathali habbatin, seperti satu biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai menunaskan atau memunculkan 100 biji lagi. Berarti 700. Dikatakan 7 tangkai, setiap tangkainya 100 biji. Kam sar 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim.
Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan sekehendaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, "Hadza bayanun lil mudha'afati allati dzakaraha Allah fi qawlihi man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana." Ayat ini penjelasan terhadap makna dilipat gandakan di dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana. Allah berfirman, siapa yang bisa memberikan dengan pemberian yang baik, meminjamkan dengan pinjaman yang baik, kemudian dilipatkan untuknya adha'afan katsira, dengan berlipat-lipat kali. Ada siapa yang bisa memberikan pinjaman yang kemudian akan diberikan bayarannya berlipat-lipat kali. Wa huna qala, dan dalam ayat ini berkata, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di jalan Allah, ay fi ta'atihi, di dalam ketaatan kepada Allah. Wa mardatihi, di dalam keridhaan Allah. Wa aulaha infaquha fil jihad. Aulaha, yang paling utama. Aula maknanya yang paling utama dari kata aula. Wa aulaha, yang paling afdalnya, yang paling utamanya adalah infaquha fil jihad fi sabilillah. Infaquha fil jihad. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dikatakan kamathali habbah. Berarti beliau Syekh Sa'di menyebutkan makna fi sabilihi itu am sifatnya. Semua jalan-jalan kebaikan. Itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, semua yang merupakan ketaatan kepada Allah, maka itu fi sabilillah. Hanya saja beliau menyatakan di akhirnya bahwa yang paling utama dari infak adalah infak dalam jihad fi sabilillah, dalam perjuangan jihad, dalam perang fi sabilillah, atau dalam jihad secara umum fi sabilillah. Maka Allah gambarkan kamathali habbatin, seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkainya mengeluarkan 100 biji lagi. Wa hadza ihdarun li suratil mudha'afah. Ini Allah menunjukkan, menggambarkan bagaimana bentuk dilipat gandakannya infak. Bihadzal mathal, dengan permisalan ini. Alladzi kana al-'abdu yushahiduhu bi basarihi, yang seorang hamba bisa menyaksikannya dengan pandangan matanya. Fayushahida hadhil mudha'afah, dia bisa menyaksikan bagaimana dilipat gandakannya dengan mata kepalanya. Fayaqwa syahidul iman ma syahidil iyan, maka terlihatlah persaksian iman ditambah dengan persaksian mata. Fatanqadun nafs mud'inatan lil infaq, maka jiwa ini akan tunduk, jiwa ini akan melaksanakan perintah Allah untuk infak. Samihatan biha mu'milatan li hadhihi al-mudha'afah, karena keridhaan, kerelaan, dan juga karena berharap mudha'afah dari Allah Subhanahu wa taala.
al-jazilah wal minnah al-jalilah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dilipat gandakan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam katakan, innallaha ja'ala hasanah ibni Adam ila 10 amthaliha ila 700 dhi'fin illa as-sawm was-sawmu li wa ana ajzi bihi. Rasulullah SAW menyatakan setiap kebaikan itu akan dilipatkan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Karena puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, maka aku akan membalasnya sekehendakku. Walisaimi farhatan ila akhiril hadis. Asyahid yang berkait dengan pembahasan kita adalah ucapan Rasulullah SAW. Innal hasanah, sesungguhnya hasanah Ibnu Adam akan dilipatkan 10 kali sampai 700 kali. Demikian pula riwayat Imam Ahmad ketika seseorang memberikan seekor unta yang sudah dewasa, artinya sudah bisa ditunggangi, sudah bisa dipakai dalam jihad fisabilillah. Ini ya Rasulullah, aku serahkan fisabilillah. Maka Nabi menyatakan, la ta'tiyanna, niscaya akan datang yaumul qiyamah nanti untukmu didatangkan 700 unta yaumul qiyamah. Yang sempurna. Tentunya nilainya dalam jannah satu unta tidak sama dengan unta di dunia. Tetapi dikatakan 700 kali lipat, maka nilainya 7 kali apa yang kau infakkan. Seakan-akan engkau menginfakkan 700 unta yang sempurna, yang dewasa, yang makhtumah, yang sudah dikhitam, yang sudah diberikan berbagai macam perlengkapan-perlengkapannya. Sudah ada kendalinya, sudah ada pelananya. Masya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis-hadis ini disebutkan dengan kalimat yaumal qiyamah. Sehingga barakallahu fikum. Wala tamnun tastakthir. Jangan engkau memberi karena berharap yang lebih banyak. Artinya di dunia. Saya berinfak motor karena pengen punya mobil. Saya berinfak 100 karena ingin mendapatkan 1 juta ila akhirnya. Mungkin Allah kasih. Tetapi itu dunia, barakallahu fikum. Dunia itu sangat kecilnya dibandingkan dengan akhirat. Maka engkau meminta terlalu kecil. Maka kalau ada seorang da'i yang mengajak orang, mengajak manusia untuk berinfak. Kalian datang membawa motor, kalian pulang bawa mobil. Kalian berangkat membawa ini, kalian pulang mendapatkan yang lebih besar ila akhir. Iming-imingnya terlalu kecil, Pak Ustaz. Yani apa yang membuat mereka semangat? Dunia. Kecil sekali. Ila 700 dhi'fin yaumul qiyamah, akan dilipatkan 700 kali lipat yaumul qiyamah. Pada hari kiamat nanti, pahala yang setetesnya dari surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Setetes dari kenikmatan surga, kata Nawawi rahimahullah, mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Barakallahu fikum. Sehingga jangan salah hitungan. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala pahala di akhirat. Itu yang pertama dan utama. Dan silahkan kita juga berharap fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meminta dunia, meminta akhirat, meminta selamatan dari api neraka. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Sehingga jangan kemudian menyatakan katanya seorang yang berinfak 1 juta akan mendapatkan dia balasan 700 juta. Kok si fulan, kok si alan dibandingkan keadaan dunianya? Gak usah si fulan si alan. Rasulullah SAW bagaimana sedekahnya? Tetapi toh meninggal dalam keadaan baju besinya masih digadaikan. Masih punya utang. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Hanya saja mereka yang berinfak fi sabilillah, hartanya yang Allah berikan kepadanya sedikit maupun banyak barakah. Allah berikan barakah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu ketika sakitnya pada akhir hidupnya, syakwa asabathu bi janbihi, karena sakit di dalam atau di samping tubuhnya. Istrinya dalam keadaan duduk di arah kepalanya, menjaganya. Kemudian datang beberapa orang menjenguknya. Baik, nggak perlu ditanya, tentunya mereka dengan hijab. Ditanya, kaifa bata Abu Ubaidah? Bagaimana istirahatnya Abu Ubaidah? Qalat, istrinya menjawab, wallahi laqad bata bi ajrin. Sungguh dia bermalam dengan ajr, dengan pahala. Tiba-tiba Abu Ubaidah yang sedang sakit berbicara. Ma bittu bil ajrin atau ma bittu bi ajrin. Tidak. Aku bukan bermalam dengan ajr. Karena ajr bentuk mufrad. Wa kana muqbilan biwajhihi 'ala al-ha'id, yang tadinya dia menghadap ke tembok, berbalik dia. Fa aqbala 'ala al-qaum, menghadap kaum yang hadir, para penjenguk-penjenguk tadi. Dia berkata kepada mereka, ala tas'aluni amma qult? Tidakkah kalian bertanya tentang apa yang aku maksud? Tidak. Aku tidak bermalam dengan ajrun. Iya. Aku ingin bertanya, atau kami ingin bertanya. A'jabna ma qulta fanas'aluka an. Kami terkejut dengan ucapanmu. Kok tidak bermalam dengan ajr? Aku ingin bertanya kepadamu. Qala kana Rasulullah SAW berkata, man anfaqa nafaqatan fadilatan fi sabilillah. Siapa yang berinfak dengan infak yang baik di jalan Allah, maka akan dilipatkan sampai 700 kali lipat. Wa man anfaqa ala nafsihi wa ahlihi, dan siapa yang menginfakkan hartanya untuk keluarganya dan anak-anaknya, atau siapa yang menengok orang sakit, atau siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan, maka setiap kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipat. Wasawmu junnah, dan puasa itu adalah tameng perlindungan. Artinya bukan bi ajrin, bi ujur. Bukan hanya satu pahala. Karena dalam bahasa Arab dikatakan bata bi ajrin, maknanya bermalam dengan satu pahala. Tidak. Mabitu bi ajrin insyaallah. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan akan dilipatkan 700 kali lipat kalau fi sabilillah. Dan setiap hasanah akan dilipatkan 10 kali lipat sampai sekian kali lipat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Walaupun sedang sakit yang parah tentunya, beliau berbicara untuk menyatakan bahwa bukan satu pahala. Karena paling sedikit 10 kali lipat. Ila 700 dha'fin. Sampai 700 kali lipat. Apa yang membedakan? Yang ini 10 kali lipat dapatnya, yang ini 100 kali lipat, yang ini 200, 300, 700 kali lipat. Apa yang membedakan? Qala, dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, nukilan ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala wallah yudha'ifu liman yasha bihasbi ikhlasihi.
Allah akan melipatkan sekehendaknya sesuai dengan keikhlasannya dalam beramal. Sesuai dengan keikhlasannya dalam beramal. Semakin ikhlas, semakin tinggi. Ma sabaqa Abu Bakrin bikasratis salah wala siyam. Walakin bima waqara fi qalbih. Abu Bakar bukan mengalahkan kalian dengan banyaknya salat, banyaknya puasa. Tapi Abu Bakar mengalahkan kalian dengan sesuatu yang ada di hatinya. Apa maknanya? Maknanya masalah salatnya para sahabat, puasanya para sahabat mungkin kalah dengan Khawarij. Atau bukan mungkin. Kalah dengan Khawarij. Karena beritanya dari Nabi SAW. Tahkir salatukum ma'a salatihim. Sungguh salat kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian gak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Ibadah kalian gak ada apa-apanya dengan ibadah mereka. Tapi mereka yakhrujuna minad din. Mereka keluar dari agama. Khawarij keluar dari agama. Artinya salat banyaknya, kuantitas, bilangan, mungkin ada yang lebih banyak dari sahabat. Mungkin ada lebih banyak dari Abu Bakar. Tetapi ma sabaqa Abu Bakrin bikasratis salah wala siyam. Tapi Abu Bakar bukan mengalahkan kita dengan banyaknya salat, banyaknya puasa. Tetapi ma waqara fi qalbih. Tetapi apa yang ada di hatinya dari iman. Yang kalau ditimbang imannya Abu Bakar akan mengalahkan imannya sekian manusia. Ikhwani bin a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kamu salat dengan Abu Bakar salat jauh berbeda. Mungkin kita dapat 10, Abu Bakar dapat 700. Iya kan? Karena keimanannya, karena niatnya yang ikhlas, karena bersihnya, karena betul-betul murni untuk Allah Subhanahu wa taala, karena enggak ada tarikan riya, enggak ada tarikan ujub, wala sum'ah, wala amradul qulub, enggak ada. Enggak ada tarikan bangga diri, enggak ada tarikan riya, enggak ada tarikan dunia, enggak ada tarikan apapun. Masya Allah. Ini barakallahu fikum yang membedakan nilai ibadah seseorang. Kata Ibn Umar, ay bihasbi ikhlasihi. Demikian dinukilkan oleh Ibnu Katsir dengan sanadnya. Qala Rawahu Abu Hatim wa Ibnu Hibban fi sahihih. Dari Hajib Ibn Arkan. Atau Ibn Arkin. An Abi Umar Hafiz Ibn Umar Ibn Abdul Aziz Al-Muqri. An Abi Ismail Al-Mu'addib. An Isa Ibn Al-Musayyib. An Nafi' An Ibn Umar. Ibn Umar menyebutkan demikian. Tentang bilangan atau tentang jumlah lipatan yang Allah lipatkan tergantung keikhlasan seseorang. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di dalam riwayat Muslim yang berkait dengan hadis-hadis puasa sangat banyak menyebutkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Dilipatkan 10 kali lipat sampai 100 kali lipat ila 700 di'fin. Kembali kepada kitab kita. Qala Syekh Sa'di rahimahullah. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah ay qasadahum bidzalika. Yani mereka menunjukkan tujuan mereka berinfak adalah ibtigha'a mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pada ayat berikutnya. Wa qala Syekh Sa'di rahimahullah, wallahu yudha'ifu, Allah Subhanahu wa taala melipatkan, ay mudha'afah, liman yasha'u, ay bihasbi halil munfiq, ay bihasbi halil munfiq,
tergantung keadaan orang yang berinfak. Wa ikhlasihi, dan juga keikhlasannya. Wa sidqihi, dan juga kejujurannya. Bihasbi halin nafaqah. Wa halliha, wa naf'iha, wa wuqu'iha, wa mawqi'iha. Disebutkan oleh Ibnu Umar atau dalam riwayat oleh Ibnu Katsir dengan keikhlasan. Tetapi tentunya bukan hanya itu yang mempengaruhi. Itu inti yang paling utama. Bisa tidak diterima kalau tidak ada keikhlasan. Bisa berkurang kalau berkurang keikhlasan. Ila akhirih. Tetapi kata beliau, kata Syekh Sa'di, beliau menyebutkan beberapa perkara yang mempengaruhi nilai sebuah sedekah. Pertama, halil munfiq. Keadaan orang yang berinfak. Orang ini kaya raya, berinfak 1 juta. Ini tidak punya apa-apa. Berinfak dengan apa yang dia punya. Tentunya ini lebih tinggi nilainya. Ini lebih tinggi. Yang miskin berupaya untuk mengumpulkan hartanya untuk membantu fisabilillah. Yang ini berlebih, tumpah-tumpah uangnya. Dia sedekah juga dengan jumlah yang sama. Ya tentunya yang ini lebih tinggi nilainya daripada itu. Itu mana hal keadaan orang yang berinfak. Yang kedua, keikhlasan sudah dibahas. Yang ketiga, kejujuran. Bahwa itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada tujuan-tujuan lain. Karena kadang-kadang ada orang yang berinfak, ternyata mereka memiliki rencana-rencana tertentu yang urusannya kembali pada dirinya sendiri. Qala wa bihasbi halin nafaqah, dan juga sesuai dengan apa yang disedekahkan. Apa yang disedekahkan lebih bermanfaat, akan banyak pahalanya. Bahkan kalau yang disedekahkannya adalah sesuatu yang terus terpakai sekian lama, akan jariah, akan lebih banyak pahalanya. Sebagaimana sumur yang disedekahkan oleh Utsman bin Affan sampai sekarang masih mengalir airnya dan masih dipakai oleh kaum muslimin dan masih mengalir pahalanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan juga keadaan tempatnya, wa naf'iha, manfaatnya. Saya punya barang yang bekas ini tidak kepake, daripada nganggur kasihin aja. Ya bagus, bukan jelek. Tetapi sedekah kamu segitu nilainya. Berbeda dengan orang-orang yang memberikan yang baru, bukan yang bekas. Baik, ini lebih tinggi lagi nilainya. Qala wa wuqu'iha, dan terjadinya di mana? Apa berpengaruh? Naam, berpengaruh. Masya Allah. Syekh Sa'di sangat faqih, sangat jeli bahwa yang mempengaruhi sedekah dari sekian sisi. Kalau kamu memberikan air putih pada seseorang di daerah yang dalam keadaan mereka punya air banyak, ya kecil nilainya. Tetapi ketika di tempat yang panas, tidak ada air di sana, susah, kamu punya air, kamu berikan pada tetanggamu, itu nilainya tinggi sekali. Karena paceklik. Memberikan makan di saat kelaparan, masyarakat kelaparan, kamu berikan makanan kepada mereka, itu lebih tinggi nilainya daripada ketika mereka dalam keadaan cukup, kemudian kamu berikan makanan. Itu juga baik, bukan tidak baik. Itu nilai dari sisi wuqu'iha, terjadinya di mana, dalam keadaan apa. Mauqi'iha. Demikian pula barakallahu fikum kaitan-kaitan lainnya yang berkait dengan itu. Kepada orang ini dan kepada orang itu. Tadi lingkungannya. Sekarang orangnya. Yang butuh yang itu kamu kasih yang ini. Salah alamat. Salah alamat.
Kamu punya dapat pahala ngasih pada orang itu. Tapi lihat, ada orang yang lebih membutuhkan dari dia. Kenapa kamu nggak beri? Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Kita tidak melarang kamu memberikan kepada pengemis-pengemis di jalanan. Tidak dilarang, silahkan. Itu perbuatan baik. Tapi ketika kita tahu mereka adalah orang-orang yang seringkali menjadikan perkara itu sebagai pekerjaan. Karena dia malas untuk bekerja. Bahkan dia kadang kaya raya di tempatnya. Maka kita berikan kepada orang yang kita betul-betul tahu bahwa dia miskin. Yang betul-betul tahu bahwa dia membutuhkan. Kamu memberikan sesuatu kepada orang ini dipakai untuk baik. Kamu berikan barang yang sama kepada orang yang itu dipakai untuk jelek. Kamu berikan pada siapa? Kepada yang ini. Karena kita melihat orang ini akan memakainya untuk kebaikan. Ini sekian sisi yang akan menjadikan satu perkara. Infak tadi bisa berlipat-lipat kali dengan berbeda-beda sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah bisa melipatkan lebih dari itu kalau Allah kehendaki. Fayutihim ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan kepadanya dengan sekehendaknya tanpa hitungan. Seperti puasa. Ana ajzibih. Aku akan berikan sekehendakku, kata Allah. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Apa kaitannya dengan pembahasan sebelumnya? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, selalu Allah kenalkan dirinya dengan sifat-sifatnya yang berkait dengan apa yang Allah jelaskan sebelumnya. Allah berbicara tentang infak. Dan Allah berbicara tentang masalah dilipatkannya pahala sekehendaknya sesuai dengan keadaannya. Kemudian diakhiri dengan kalimat wasi'un alim. Apa makna wasi'? Ay wasi'ul fadli. Wasi'ul ata. Wasi'ul jaza. Maha luas pemberiannya, maha luas keutamaannya, maha kaya, maha luas pahalanya dan balasannya. La yunqisuhu nailun wa la yahfihi sa'ilun. Tidak akan berkurang kekayaan Allah dengan adanya makhluk yang mengambilnya, dan tidak pula berkurang dengan adanya yang meminta. Fala yatawahamul munfiq anna tilkal mudha'afa fiha naw'un mubalaghah. Maka jangan kalian berfikir, atau jangan ada seorang yang berfikir bahwasanya siapa yang berinfak kemudian dilipatkan sekian banyaknya, kemudian berkata, apa enggak kebanyakan, apa enggak berlebihan, apa enggak mubalaghah. Tidak sama sekali. Itu kecil bagi Allah. Karena Allah wasi'un alim. Allah maha luas pemberiannya, maha kaya. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Seluruh manusia dan jin meminta kepada Allah. Dan kemudian Allah kabulkan semua permintaan mereka. Tidak berkurang kekayaan Allah sedikit pun. Tidak berkurang sedikit pun. Illa atau seperti jarum yang diambil dari lautan. Ada yang nempel di jarum itu? Ya ada sih. Apa berkurang lautan? Apa berkurang lautan? Tidak berkurang sedikit pun. Barakallahu fikum. Lianna Allah Ta'ala la yata'adhamuhu syai'un. Karena bagi Allah segitu enggak besar, tidak ada apa-apanya bagi Allah SWT. Wala yanqusuhu al-'ata, dan tidak akan berkurang kekayaan Allah dengan pemberian-pemberian ala kasratihi, walaupun banyak. Wa ma'a hadza, dan bersama dengan itu Allah pun memiliki sifat alim. Artinya, apa kaitannya? Kaitannya dengan orang yang berinfak tadi, Allah lipatkan seberapa, pasti tepat. Limana? Lianna Allah alim, alamul ghuyub. Karena Allah maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Allah maha mengetahui ma fis sudur, apa yang di dalam dada-dada. Ini ikhlas atau tidak ikhlas, ini niatnya apa, Allah tahu. Maka yang ini dapat sekian, yang ini dapat sekian, yang ini. Padahal infaknya sama. Maka dikatakan di sini
Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas pemberiannya dan Allah maha mengetahui. Ai biman yastahiqqu hadhil mudha'afah. Siapa yang pantas untuk mendapatkan balasan yang berlipat-lipat. Wa man la yastahiqquha, dan siapa yang tidak pantas mendapatkan pahala. Dan siapa yang mendapatkan mudha'afahnya hanya 10 atau 100. Siapa yang mendapatkan 200 dan siapa yang mendapatkan 700 dan siapa yang Allah berikan pahalanya bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sekehendaknya sesuai dengan keadaan niat orangnya dan keadaan orangnya, keadaan barang yang diinfakkannya, keadaan lingkungannya, keadaan yang diberinya, semuanya Allah tahu. Likamali ilmihi wa hikmatihi, karena Allah maha mengetahui dan maha memiliki hikmah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Umar atau dari Ibnu Umar, kama ruwiya, bahwasanya ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin, seperti biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya mengeluarkan 100 biji. Rasulullah SAW menyatakan, Rabbi zid ummati, ya Allah tambahi untuk umatku. Dikasih 700, Rasulullah SAW meminta tambahan lagi, karena dia tahu Allah maha kaya. Zid ummati, ya Allah tambahi untuk umatku. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Siapa yang meminjamkan untuk Allah qardan hasanah, maka Allah akan lipatkan dengan lipatan-lipatan yang katsirah. Banyak mana dengan yang tadi? Tadi terbatas 700. Tapi ini sudah tidak ada batasnya dengan kalimat adha'afan katsirah. Kemudian Rasulullah SAW masih menyatakan, zid ya Rabbi, zid ummati, tambahi untuk umatku. Maka Allah turunkan ayatnya yang berbunyi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang yang sabar pahala mereka tanpa hitungan. Sudah tidak lagi disebut 700, tapi tanpa hitungan, sekehendaknya. Maka dengan ini pahala bisa 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dan bisa lebih. Karena ada kalimat bighairi hisab. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan balas orang yang sabar pahalanya tanpa hitungan. Demikian pula dalam hadis puasa. Semua pahala kebaikan akan dilipatkan 10 sampai 100 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa, aku akan lipatkan sekehendakku. Tidak hanya 700. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang menunjukkan bahwasanya bisa lebih dari 700. Hanya saja di dalam kalimat yang sedang kita bahas ini, ayat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat biji yang tumbuh ila akhirih, maka sesungguhnya ada makna dari bighairi hisab. Mengapa? Karena diumpamakan oleh Allah dengan permisalan. Kalau engkau menanam, bagaimana? Bisa tumbuh membesar, 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 membesar. Artinya bisa semakin besar lagi, semakin besar lagi, semakin besar lagi. Ini 7 tangkai dengan setiap tangkainya 100 biji. Dan bisa lebih. Mengapa? Karena masih tumbuh. Ini dalil anna sadaqah tanmu
bahwa sedekah itu akan berkembang seperti tumbuhan. Seperti tumbuhan. Dan ini permisalan yang sangat bagus dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu berinfak itu sama dengan menanam sebuah pohon. Kadang tumbuh tapi tidak besar-besar. Mungkin kurang ini, kurang pupuk, kurang segala macam. Itu pohon. Demikian pula pahala atau demikian pula infak yang kau infakkan. Kadang-kadang tumbuh tapi buahnya sedikit sekali. Kadang banyak, kadang lebih banyak, kadang subur. Sampai 700 biji. Barakallahu fikum. Maka inilah yang dikatakan di dalam ayat lain bahwa riba akan Allah hilangkan barakahnya. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah akan hilangkan barakah riba dan Allah akan kembangkan sedekah. Wa yurbi as-sadaqah. Sedangkan makna yurbi adalah yunmiha. Menjadi tumbuh, berkembang. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.